Selamat malam, perkenalkan nama saya Rida Auliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang HR generalis di era milenial. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih. Di sini di era milenial sangatlah berbeda dengan era-era sebelumnya karena di era milenial ini di dalam membagikan informasi itu sangatlah mudah. Ada kita bisa mengakses di berbagai informasi itu sangat mudah di zaman sekarang. Ada itu karena uh, di Google kita bisa mengakses informasi tentang perusahaan dan generalis perusahaan. Di LinkedIn kita bisa, di berbagai loker-loker tuh kita bisa mencari informasi tentang perusahaan yang uh, ingin kita lamar. Nah, di HR generasi ini merupakan pekerjaan yang menangani berbagai urusan fasilitas. Selain fasilitas itu, infrastruktur juga. Selain itu juga termasuk di dalam perawatan dan perizinan perusahaan. Nah, ada beberapa tugas dari HR generalis nih. Yang pertama itu mulai dari pengadaan dan pemeliharaan. Pengadaan dan pemeliharaan itu merupakan seperti apa sih? Ya kayak peralatan kerja yang dibutuhin di kantor seperti meja, alat tulis, laptop dan sebagainya. Selain itu juga ada fasilitas untuk karyawan yang harus dibutuhkan. Itu juga tugas utama uh, generalis HR generalis. Itu catering, seragam kerja, selain itu juga ada kendaraan operasional uh, yang harus kita urus. Selain itu juga ada menyiapkan kebutuhan operasional seperti antar jemput karyawan, mengadakan BBM kendaraan operasionalnya, voucher, imbas, habis itu menyediakan konsumen karyawan, makan siang, kebutuhan perjalanan dinas karyawan juga itu bagian dari tugas HR generalis, yaitu kita misalnya nih dinas kita siapkan tiket, hotel, uang dinas dan lain-lain. Terus tuh juga kita sebagai HR generalis itu uh, bekerja untuk uh, ada pembayaran iuran setempat itu seperti listrik, air sewa gedung. Selain itu juga kita juga membangun hubungan dengan dengan orang-orang di lingkup perusahaan kita seperti perangkat daerah setempat, pemerintah, polisi. Itu tugas dari HR generalis. Nah, selain itu juga uh, selain yang tadi aku jelasin juga, komunikasi juga sangat penting di HR generalis karena faktor yang penting gitu loh untuk kita tuh mencapai suatu tujuan di dalam perusahaan ini, apa yang kita tuju. Kalau kita komunikasinya saja jelek, jadi komunikasi itu sangat-sangat penting uh, untuk mengetahui satu sama lain di dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kita dan akan dikembangkan guna memberikan keputusan kepada karyawan sebagai acuan kinerja pegawai. Nah, banyak nih milenial yang belum memahami nih perbedaannya pegawai tetap sama pegawai kontrak. Ya, pegawai kontrak yang biasa kita sebut PKWT dan pegawai tetap yang kita sebut PKWTT. Nah, sebagai HR generalis, kita bisa nih ngasih tahu secara komunikasi persuasif atau secara formal agar pegawai itu tahu nih perbedaannya apa dan tidak miskomunikasi karena dalam ketentuan PKWT kontrak atau pegawai kontrak dan PKWTT pegawai tetap itu
sangat berbeda dalam aspek upah, kesejahteraan, fasilitas, asuransi, dan masih banyak lain lagi yang harus diketahui karyawan generalisasi milenial. Uh, Salah satunya aja itu karyawan kontrak atau PKWT itu memiliki jangka waktu. Selain itu juga selain memiliki waktu, pekerjaannya tuh tidak lama. Ya sesuai kontrak paling lama itu hanya 5 tahun. Tergantung perusahaannya, pekerjaan yang bersifat musiman karena dia pegawai kontrak. Selain itu juga pekerjaan yang tidak terikat produk gitu. Misalnya nih kita nge-hire karyawan kontrak. Nah, kalau misalnya project yang kita bangun itu udah selesai, kita bisa putus kontrak dengan pegawai tersebut karena pegawai tersebut hanya pegawai kontrak. Sedangkan pegawai tetap kita membuat perjanjian sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan atau boleh pakai surat keputusan dari perusahaan. Kalau misalnya kontrak itu hanya bentuk perjanjian kerjasama saja. Nah, itu perbedaan dari pegawai kontrak dan pegawai tetap. Karena itu, generasi milenial harus banyak mengetahui, menggali informasi yang masih belum valid. Maka dari itu kita sebagai HR generalis harus memberikan edukasi dan informasi yang detail apa saja nih regulasi perusahaan kita. Begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum.